Untuk key partner, kami di sini memiliki jaringan dengan Stipak, yaitu Stipak NTB yang berada di bawah Dinas Perindustrian Nusa Tenggara Barat, kemudian Kemristek Dikti yaitu berupa program kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada Bineka.com merupakan marketplace yang sudah nasional. Ada Bank NTB Syariah Cabang Selong, Diskop UMKM NTB, Dispar, Dinas Kebudayaan dari Ristek dan Kemuninfo, yaitu dalam hal penciptaan 1000 startup. Untuk key activities, di sini ada 3 kegiatan yang tadi dijelaskan. Yang pertama adalah pra-inkubasi, yaitu berupa kuliah keperusahaan lintas program studi yang diikuti oleh 22 program studi dari 4 fakultas di Universitas Hamzah Madi. Kemudian ada Startup Academy, Entrepreneurship Day, dan kompetisi pra-inkubasi. Untuk program inkubasi sendiri, di sini ada beberapa kurikulum yang akan nanti dijelaskan berikutnya. Dan yang ketiga adalah kegiatan pasca inkubasi yang terdiri dari Hamzah Madi Expo, mentoring dan advokasi pengembangan usaha dan jaringan. Untuk value proposition, Pusat Inovasi memiliki model perkuliahan kewirausahaan lintas program studi. Jadi yang nanti output dari kuliah ini adalah para startup atau usaha rintisan yang berasal dari kelompok mahasiswa dengan program studi dan kompetensi yang berbeda. Yang kedua, model pembinaannya yaitu lecturing dan mentoringnya hybrid, mengingat karena beberapa waktu kemarin saat kami melakukan perkuliahan dibenturkan dengan masalah COVID, dan selanjutnya akan tetap kita lakukan hal yang sama. Yang ketiga adalah pendampingannya bersifat hulu dan hilir. Bersifat hulu dan hilir maksudnya pendampingan hulu itu dilakukan pada saat proses perkuliahan kewirausahaan lintas program studi, kemudian disaring lagi pesertanya melalui kegiatan Startup Academy, kemudian dilakukan penyaringan untuk masyarakat dari luar yang akan menjadi calon tenan, yaitu UMKM dan koperasi dalam kegiatan Entrepreneurship Day. Yang selanjutnya, jasa yang diberikan dari Pusat Inovasi selain kegiatan perkuliahan adalah jasa konsultasi dan advokasi dan penyelenggara pelatihan, event, pengadaan barang dan jasa lainnya. Untuk customer relationship, kami memiliki fasilitas diklat berupa gedung sendiri, di gedung kantor di Birrul Walidain di lantai 2 yang banyak sekali ruangannya yang masih kosong, sehingga ruangan-ruangan itu bisa kami gunakan untuk kegiatan inkubasi tenan. Selanjutnya adalah kurikulum yang terintegrasi dengan kebutuhan program studi dan fakultas, sistem pembinaan berkelanjutan dan kemitraannya dengan lembaga di luar kampus. Untuk customer segment, di sini mahasiswa, alumni, dosen, UMKM, dan koperasi. Sementara untuk key resources kami itu mulai dari kurikulum MBKM, tim PIB itu dosen yang telah memiliki bisnis mandiri, jadi semua profil pengelola pusat inovasi adalah orang-orang yang sudah memiliki bisnis sendiri. Mentor expert kita datangkan dari luar yang sudah memiliki bisnis sendiri dan berpengalaman, terutama di bidang IT. Ini dilakukan untuk kebutuhan alih teknologi dan pengembangan manajemen strategi. Ada alumni GLD yang kita juga jadikan sebagai mentor untuk kegiatan di perkuliahan. Praktisi, ada sumber daya mitra-mitra yang kami jelaskan tadi. Selanjutnya untuk program inkubator, di sini ada penguatan keterampilan bisnis plan dan bisnis model, ada pelatihan tahapan produksi mulai dari brand, desain produk, uji coba produk dan uji coba pasar. Yang ketiga, proses produksi, orientasi inovasi dan komersial. Yang keempat, BIMTEK pengelolaan manajemen dan pemasaran produk koperasi untuk semua jenis unit koperasi. Karena koperasi yang ada di wilayah Lombok Timur terutama itu masih banyak kesulitan dalam hal pengelolaan manajemen dan pemasaran usahanya. Yang kelima adalah bimbingan teknis pengelolaan manajemen dan pemasaran jaringan keuangan jasa keuangan koperasi. Ini kami khususkan untuk pengelolaan jasa simpan pinjam koperasi.
Yang keenam, pelatihan dan BIMTEK digital marketing. Ini untuk tenan UMKM, koperasi, dan semua yang menjadi tenan di inkubasi, sehingga setiap produknya bisa kesentuh dan memanfaatkan teknologi yang berkembang. Yang ketujuh, ada BIMTEK manajemen administrasi dan keuangan, sehingga pengelolaan administrasi dan keuangan masing-masing tenan kami itu akan jadi lebih baik. Dan kemudian ada bimbingan teknis dan pendampingan perolehan sertifikasi. Kalau untuk produk digital itu paten, kalau untuk yang non digital itu adalah sertifikasi halal. Sementara pendampingan juga dilakukan untuk memperoleh standarisasi, yaitu SNI, sehingga tenan kami diharapkan bisa melakukan kegiatan transaksi sampai ke mancanegara. Untuk channel, secara langsung kami memiliki kantor Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis di Gedung Birrul Walidain lantai 2, bersebelahan dengan Rektorat Universitas Hamzah Anwadi. Gmail kami Inkubator Hamzah Anwadi ACID, kemudian channel YouTube kami PIB Hamzah Anwadi, Facebook Pusat Inovasi dan Inkubi Hamzah Anwadi, dan Instagram PIB Hamzah Anwadi. Untuk cost structure, itu dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana pengalaman kami selama 3 batch untuk perkuliahan sampai dengan Startup Academy dan inkubasi bisnis, yang sering menjadi pengeluaran adalah yang pertama untuk kesekretariatan, pembicara atau tenaga teknis dan tenaga ahli, BIMTEK seminar kit, jaringan, kuota internet karena kami hybrid, ada flyer, banner untuk sosialisasi, konsumsi setiap kegiatan, akomodasi perjalanan dan dinas terutama untuk pengurusan standarisasi dan sertifikasi produk. Bahan baku dan peralatan uji coba produk karena produk kami tidak hanya digital tapi juga non-digital berupa makanan, minuman, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah cost structure dari perolehan sertifikasi dan standarisasi produk, dan yang terakhir sosialisasi dan publikasi. Untuk revenue stream di sini dari dana hibah, CSR, ada dari DIVA ketika kami bermitra dengan pemerintah daerah, ada marketplace bergaining, ada prototipe dan produk inovasi, dan diharapkan memperoleh royalti ketika produk semua tenan sudah dikomersialkan. Untuk jaringan kerjasama, yang sudah kami lakukan, itu ada beberapa. Yang pertama adalah dari Science Technology and Industrial Park atau STIPAK PDD Dinas Perindustrian Provinsi NTB pada tahun 2019 dengan jumlah pendanaan 16 juta, dan dari Bank NTB Syariah Cabang Selong yaitu dari dana CSR pada tahun 2020 sebesar 24.500.000. Dari Dinas Koperasi dan UMKM bekerjasama dengan Dinas Pariwisata NTB memberikan kepada kami market space pada event MotoGP sirkuit Mandalika tahun 2021 untuk memajang, memasarkan, dan mensosialisasikan produk tenan yang kami bina. Dan yang selanjutnya adalah dari Kemenristek Dikti, yaitu berupa program kompetisi kampus merdeka yang diperoleh pada tahun 2020 dengan nilai 250 juta. Dan PT Bineka.com dengan perjanjian kerjasama yaitu marketplace produk tenan. Untuk pengalaman kegiatan inkubasi di sini terutama perkuliahan. Sebelumnya perkuliahan kami hanya berorientasi pada startup, tetapi mengingat banyak sekali koperasi dan UMKM yang belum tersentuh karena terlalu banyak untuk dikelola oleh pemerintah. Di sini di kurikulum perkuliahan kami juga memasukkan kurikulum untuk pengembangan manajemen koperasi, dan termasuk di dalamnya adalah pengelolaan jasa keuangan terutama simpan pinjam, sehingga diharapkan dari perkuliahan ini mahasiswa tidak hanya memiliki pemahaman tentang bagaimana membangun bisnis startup secara kelompok atau mandiri, tetapi juga diharapkan mereka bisa memiliki pemikiran bagaimana membentuk sebuah koperasi, mengembangkan koperasi, dan bagaimana mengelola keuangan ketika nanti di wilayah atau tempat mereka kembali pulang setelah wisuda. Itu mereka
banyak memiliki UMKM-UMKM.